Hai, mungkin kamu punya sampo yang kamu suka banget dan kamu udah pakai sejak lama, sejak kecil. Tapi kamu yakin nggak sampo itu nanti nggak bakalan bikin rambut kamu kering? Ada loh beberapa sampo yang malah bikin rambut kita kering. Jadi gimana dong? Intinya sih, jangan mudah percaya. Tapi sebelum lanjut, tenang aja, aku nggak bakalan paksa kalian untuk subscribe channel aku. Aku cuma mau bilang kalau aku ini bukan dokter, aku bukan spesialis, ataupun hairstylist, ataupun apalah itu. Aku cuman orang awam yang dulu punya masalah dengan rambut. Ini kondisi rambut aku yang dahulu, sampai akhirnya aku nemuin cara-cara dan juga produk yang sesuai dan cocok untuk perawatan rambut aku seperti sekarang ini. Ini kondisi rambutku sekarang. Dan aku juga nggak bilang kalau rambutku ini yang kayak bagus banget atau gimana ya, tapi kalian bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri perbedaannya dari yang awalnya semulanya seperti yang tadi sampai yang sekarang. So, ini dia 4 shampoo yang harus kamu hindari kalau kamu nggak pengen rambut kamu itu jadi kering, kasar, kusam, dan agak keriting juga. Keriting dalam artian rusak ya, dan sebagainya. Sampo yang pertama adalah sampo yang mengandung SLS. Sampo yang seperti apa? Hampir semua jenis sampo yang beredar di pasaran, baik itu sampo dari duta shampoo lain ataupun samponya di si Jota Slim, itu juga mengandung SLS. Karena rata-rata sampo yang dijual di pasaran yang kamu beli di Indomaret atau Alfamart itu mengandung SLS untuk menghasilkan banyak busa. Jadi kenapa SLS ini nggak baik untuk rambut kita? Ini terutama untuk rambut yang kering ya. Karena SLS ini kalau untuk istilah gampangnya itu adalah sebagai deterjen yang nanti bakalan mengikis minyak-minyak alami yang ada di rambut kita. Sebenarnya dia difungsikan untuk mengikis, untuk membersihkan kotorannya, tapi sekaligus dia juga bakalan menghilangkan minyak-minyak ataupun mengurangi minyak alami yang ada di rambut kita yang sangat diperlukan sebenarnya untuk menjaga kelembaban rambut kita. Jadi kalau kamu rambutnya kering, jangan pakai sampo yang ada SLS-nya. Jadi gimana dong? Ya kamu belilah sampo yang nggak ada SLS-nya. Gimana cara taunya sampo ini, sampo itu pakai SLS atau enggak? Jadi caranya itu ya kamu bisa cek sendiri di ingredients-nya, itu biasanya bakalan ada ingredients-nya apa aja dan situ bakalan tertulis, atau lebih gampangnya biasanya sampo yang tidak mengandung SLS itu bakalan tertulis di kemasan depannya itu non SLS atau free SLS. By the way, sorry ya kalau kalian dengar ada suara ayam-ayam berkokok. Kayaknya ayamnya kesiangan karena udah siang tapi masih berkokok juga. So, sampo yang kedua yang harus kalian hindari atau yang harus kalian stop penggunaannya kalau kalian nggak mau rambut kalian tuh kering, kasar, kusam, dan juga keriting karena rusak, itu sampo anti ketombe. Nah, kalau di sini mungkin kalian banyak yang berargumen, duh, pernah aku coba berganti dari sampo anti ketombe ke sampo yang tidak anti ketombe, yang kayak sampo-sampo khusus yang melembabkan rambut. Memang rambutku jadi lembut, lembab, dan lebih mudah diatur, tapi malah jadi ketombean gitu. Jadi gimana solusinya? Aku yakin banget masih banyak orang-orang di Indonesia terutama yang cowok-cowok itu ya, kalau pakai sampo itu, sampo favoritnya ataupun sampo yang paling sering dipakai itu adalah sampo anti ketombe. Atau mungkin bahkan ada dari kamu yang tipenya orang yang nggak peduli dengan sampo apa, mau itu sampo anti ketombe atau sampo dari ini, dari itu, yang penting sampo ataupun yang penting sampoan gitu ya. Mungkin malah belinya itu sasetan, hari ini kamu pakai sampo ini, kemudian hari berikutnya kamu pakai sampo yang itu, dan dua-duanya itu sampo anti ketombe dari brand yang berbeda gitu ya. Rambutmu makin hancur dan juga makin kering. Jadi aku saranin kalau misalkan kamu itu rambutnya kering atau nggak pengen punya rambut yang kering, janganlah pakai sampo anti ketombe. Ketombe itu kan penyebab utamanya itu adalah karena pertumbuhan pergantian sel kulit mati dan sel kulit yang baru itu terjadi begitu cepat. Nah, ini belum diketahui pasti kenapa bisa secepat itu ataupun nggak normal dari biasanya. Mungkin ada orang yang mungkin biasanya normal cuman berlangsung 1 bulan sekali, tapi di beberapa orang bisa 2 minggu sekali. Penumpukan sel-sel kulit mati yang ada di kepala inilah yang nanti bakalan menjadi ketombe. Ditambah lagi kalau misalkan kamu berkeringat dan ditambah lagi dengan bakteri yang ada di kepala kamu, jadi makin gatal kepala kamu karena sampo anti ketombe itu diformulasikan agak keras ya, dia abrasif untuk
menghilangkan kotoran dan sel kulit mati tadi yang tidak terangkat ataupun yang tidak terlepas secara alami. Tapi sayangnya dia nggak bisa pilih-pilih mana yang harus dia sapu, mana yang harus dia tinggalin di situ. Nah, termasuk juga minyak alami yang ada di rambut kita, dia bakalan sapu itu, dan pada akhirnya rambut kita bakalan kering, kasar, kusam, dan sebagainya. Kalau misalkan kamu punya masalah dengan kotombe dan tidak mau rambutnya kering, aku saranin kalian pakai sampo yang scalp care atau yang scalp protection. Itu biasanya ada tulisannya di kemasannya. Kalau misalkan kalian nggak punya brand apapun gitu yang kalian suka, kalian bisa pakai yang dari Tresemme. Ini bukan iklan ya, tapi kalian bisa pakai juga yang lain lah. Intinya dia yang scalp protection atau yang scalp care itu dia selain membasmi kotombe ataupun membersihkan kulit kepala kita, tapi dia juga menjaga kulit kepala kita biar nggak rusak ataupun biar tetap menjalankan fungsinya. Berikutnya, sampo yang harus kamu hindari adalah sampo yang mengandung banyak busa. Nah, gimana dong Bang? Karena rasanya kalau misalkan pakai sampo itu busanya sedikit kayak kurang bersih aja gitu ya rasanya, tapi belum tentu busa yang banyak itu bakalan membersihkan kulit kepala kita. Nah, kenapa ini banyak banget busanya, sampo ini banyak banget busanya, dan sampo itu nggak banyak busanya? Karena itu dari yang aku baca-baca, kalau misalkan samponya itu banyak busanya, itu mengartikan makin banyak atau berapa banyak kandungan SLS yang ada di sampo tersebut. Ingat seperti aku bilang tadi, SLS ini nggak baik untuk kesehatan rambut kita, terutama orang yang punya rambut kering. Jadi gimana dong? Ya solusinya kamu harus beli sampo yang foamless, dan biasanya itu nggak ada dijual di pasaran bebas, kamu bisa beli di online. Kemudian sampo yang terakhir yang harus kamu hindari adalah sampo pemanjang rambut, aka sampo kuda dan juga sampo metal. Kenapa aku nggak saranin kalian untuk pakai sampo itu? Well, kalau untuk pemanjang rambutnya aku kurang tahu pasti karena aku belum pernah pakai sampo itu, apakah betul-betul bisa memanjangkan rambut atau enggak. Tapi yang jelas aku nggak bakalan mau pakai sampo itu karena dia keras, dan senyawa kimia yang ada di sampo kuda dan sampo metal ini nggak baik untuk pertumbuhan rambut kita. Dia nanti bakalan buat rambut kita itu kering, kemudian kasar, dan kalaupun mungkin ada orang yang rambutnya bisa cepat panjang pakai. Semoga video ini berguna, semuanya berdasarkan pengalaman aku pribadi ditambah dengan informasi dari sumber-sumber medis yang menurut aku terpercaya. Jadi intinya kalau ada yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. So ya, see ya!